Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang macam-macam hadas dan cara mensucikannya. Hadas itu terbagi menjadi dua macam, yakni hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah kondisi di mana seseorang itu tidak diperbolehkan beribadah kecuali dia menghilangkan hadas kecil tersebut dengan cara berwudu atau dengan bertayamum. Lalu penyebab hadas kecil itu jika seseorang itu yang pertama dia mengeluarkan sesuatu dari jalan depan atau jalan belakang, atau istilahnya adalah kubul dan dubur. Dia mengeluarkan apa saja, mengeluarkan kotoran, mengeluarkan kencing dan sebagainya, maka dia bisa berhadas kecil. Yang kedua, seorang berhadas kecil apabila ingatannya itu hilang, bisa dikarenakan mabuk, bisa dikarenakan gila, ataupun karena dia tertidur. Apabila hilang akalnya, yang ketika dia punya wudhu maka bisa batal wudhunya dan dia dalam keadaan berhadas kecil, kecuali bagi orang yang tidur dalam kondisi menetapkan pantatnya di atas bumi atau di atas lantai. Kalaupun dia tertidur, selama dia mantap dengan tidurnya menetapkan pantatnya di atas lantai, maka walaupun dia tidur pulas tidak batal wudhunya. Selanjutnya, yang ketiga adalah bersentuhannya kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa adanya penghalang atau kain atau sebagainya, itu bisa menyebabkan hadas kecil. Yang terakhir, seseorang bisa batal wudhunya atau berhadas kecil ketika dia menyentuh kemaluannya sendiri atau kemaluan orang lain dengan telapak tangan ataupun dengan jari, kecuali dia menyentuh dengan punggungnya telapak tangan. Kalau dengan ini telapak tangan yang dalam, maka bisa batal wudhunya. Kalau dari punggungnya telapak tangan ini misalkan menggaruk-garuk kemaluannya, maka wudhunya tidak batal. Selanjutnya kita tengok hadas besar. Hadas besar adalah kondisi seseorang di mana orang tersebut tidak diperbolehkan beribadah kecuali dia mensucikannya dengan cara mandi besar, atau bila tidak ada air maka dia boleh untuk bertayamum. Hal apa saja yang bisa menyebabkan orang tersebut berhadas besar? Yang pertama adalah jika laki-laki dan perempuan berkumpul bareng, bersetubuh ataupun berjima, baik dia mengeluarkan mani atau sperma ataupun tidak, maka dia sudah diharuskan wajib mandi besar kalau mau melaksanakan sholat atau ibadah apapun yang mengharuskan untuk suci. Selanjutnya, orang bisa berhadas besar ketika dia mengeluarkan air mani ataupun sperma, baik karena mimpi atau disebabkan hal lainnya. Selanjutnya adalah keluar darah haid. Perempuan dewasa dalam kondisi sehat mengeluarkan darah haid, maka perempuan tersebut berhadas besar setiap bulan. Selanjutnya, perempuan yang mengeluarkan darah nipas. Nah, ini tergolong hadas besar. Nipas adalah seorang perempuan yang mengeluarkan darah sehabis melahirkan, sehabis melahirkan.
Selanjutnya adalah wiladah. Berbeda nifas, berbeda dengan wiladah. Kalau wiladah adalah darah yang dikeluarkan ketika melahirkan. Kalau nifas habis melahirkan, kalau wiladah adalah ketika melahirkan. Dan yang terakhir, seorang itu bisa wajib mandi besar atau berhadas besar ketika meninggal dunia, kecuali meninggal dunianya dikarenakan perang syahid atau dia tergolong syuhada. Maka jika hal tersebut terjadi, orang yang mati syahid, para syuhada tersebut itu tidak usah dimandikan. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan dan lainnya bisa ditulis di kolom komentar. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.